الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين واهدنا السواء السبيل ويجعلنا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم شيخا مرشدا ودليل. الفاتحة على هذه النية جامعة لخيرة الدنيا والآخرة إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومؤلف هذا الكتاب الإمام أحمد بن زين الحبشي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك صلى الله عليه واشرف وبارك أسأل رضي الله عنهم يا رب المصطفى يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكون يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا مصطفى بلغ مقاصدنا
وسلم على سيدنا محمد لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Adli yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Ya, ayo silakan dibagikan. Dilihat pada halaman 23 dengan baris ketiga dari atas. Ya, halaman 23 dengan baris ketiga dari atas, bacaannya wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan. Ayo kita baca bersama-sama. Halaman 23 dengan baris ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ila an qala wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi lihidayatihim walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati adh-dhahira wa annahu alaihi salatu wassalam sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala minas sirat wal mizan wal haud wa ghairi dhalika min umuril akhirati wal barzakhi wa min su'ali al malakaini wa adzabil qabri wa na'imihi wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa darajat. mursalun bil haqi anta lana bikanilna ablagad darajat. Fajazaka Allahu khairal jazaa ya muniral kaun
rajim. Ya Rasulullah jud karaman wa aghith bil ghaith wal farj ya Rasul. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ba'atha, mengutus. Ya, Allah mengutus. Yang pasti diutus bukan sembarangan orang. Karena Allah yang amat sempurna. Apa yang berkaitan dengan Allah pasti sempurna. Maka yang diutus bashar la kal bashar, manusia yang bukan seperti manusia. Manusia tapi bukan manusia. Beliau manusia tapi nggak seperti manusia. Nah ini Sayyidana Muhammad, pemimpin kita, penghulu kita, yang dikatakan Sayyid. Apa artinya Sayyid? Ya, apa diartikan Sayyid? Artinya man sada fi qaumih, orang yang menjadi pemimpin di dalam kaumnya. Ada lagi menyatakan man kathura sawaduhu, yang banyak tentaranya. Bang Gojali nih bilang Sayyid juga dia, Sayyid masjid. Man kathura sawadu. Atau Halim alladzi la yastafizzuhu ghadab, yang tidak cepat temperamen, tidak marah, ya, yang dia nggak cepat nggak marah. Halim, arti Halim itu sabar di atas sabar. Kalau kita sabar karena kita nggak mampu untuk ngebales, iya, kita sabar karena nggak mampu untuk berbuat. Tapi kalau Halim, dia itu sudah mampu untuk membalas, tapi dia tahan amarahnya. Adiknya, kakaknya, apalagi urusan warisan, ya, paling urusan warisan udah dia tahan. Dia enggak temperamen, enggak dibakar semua, enggak. Nah itu Halim. Sehingga Nabi menyatakan kadal halimu an yakunan nabiyya, hampir sifat penyantun itu mendekati derajat kenabian. Halim, mampu untuk balas, dia tahan. Beliau adalah Muhammadan, ya, Muhammadan, Sayyidana Muhammadan, atful bayan dalam masalah i'rabnya, ya. Pemimpin kita, beliaulah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Diberikan pengkhususan dalam martabat dan kedudukan abdahu, hambanya. Jadi Sayyidina Muhammadan itu hambanya, ya, hamba Allah. Badal lagi dalam masalah i'rab, kalau belajar nahwu badalnya lagi. Beliau adalah hamba. Nah inilah kenapa pengarang kitab memberikan predikat pertama Rasul dengan abdun, hamba. Jawabannya,
karena hamba inilah derajat yang paling dicintai baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita kan kagak, nggak dipanggil guru, nggak dipanggil ustadz, gimana itu? Muka kita, waduh, ini kurang ajar nih, ngedumel kita, nggak dipanggil ustadz. Nah, tapi Rasul, predikat yang paling beliau cinta, yang beliau banggakan adalah abdul, hamba. Beliau lebih cinta dipanggil Abdullah ketimbang Habibullah. Lebih bangga dipanggil Abdullah ketimbang Khalilullah, Safiyullah, Rasulullah. Gitu. Kenapa? Karena makom ubudiyah inilah makom asyraf. Makom pengembahan ini adalah makom yang paling mulia, yang seluruhnya ayat Al-Quran kalau berbicara tentang kemuliaan Rasul pasti berbicara dengan mengucapkan abduna, abdina, abdun. Seperti ketika Nabi diangkat derajatnya peristiwa Isra Mi'raj, Allah menyatakan beliau subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci zat yang memperjalankan malam abdihi, bukan rasulihi, bukan khalilihi, bukan habibihi, tapi abdihi, hambanya. Hamba siapa? Hamba Allah. Kalau kita kan hamba dunia, ya, pagi melek pikirin dunia, siang pikirin dunia. Kadang Abdul Nisa, hamba perempuan, dikit-dikit lihat jam aja bawa orang ngaji, ketakutan sama bininya nih, lama banget nih, jam 10, ya, hamba Allah. Sehingga sebagian fuqaha ketika lagi tasyahud, mereka lebih mengedepankan ucapan abduhu wa rasuluhu ketimbang Rasulullah. Ketika kita syahud, nanti kita akan bahas mata ditelunjuk dalam masalah fiqih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Sebagian fuqaha mengedepankan itu ketimbang Rasulullah karena melihat predikat abdun inilah yang dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rasul, utusan. Arti utusan, enggak semua nabi rasul, tapi setiap rasul pasti. Kenapa? Apa yang membedakan mereka? Tabligh. Itu bedain. Nabi punya sifat fatonah, Nabi punya sifat amanah, Nabi punya sifat sidik, tapi Nabi nggak punya sifat tabligh. Tapi kalau Rasul, para utusan itu selalu memiliki sifat tabligh. Mereka lah yang mengantarkan manusia ke dalam lembah kehinaan, lembah gelap gulita menjadi kebahagiaan dan terang benderang. Dan itulah diwarisi oleh para ulama. Pagi, siang, sore, malam hidupnya berdakwah, mengantar, mengajak manusia. Bukan ceramah doang, ajarin. Kok ceramah doang sih, fadhil a'mal doang, masuk ke pingkanan doang itu. Ajarin manusia, baca kitab yang rapi, dipaham cara wudhu yang benar, cara jalan yang benar, masuk ke masjid nggak nyelonong aja kayak warteg. Ya, masjid ke warteg kan begitu ya, masuk masjid langsung duduk aja, nggak ada zikirnya, nggak ada sholat tahiyatul mas. Itu oke, penting sekali. Sehingga pantaslah Nabi menyatakan al ulama warathatul anbiya. Ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Jadi kalau kepada seluruh makhluk termasuk bangsa jin, bangsa malaikah, jamadat,
bedak-bedak mati. Itu Nabi diutus untuk mereka semua, baik jinnya, baik malaikat, apalagi manusia. Nah, untuk apa sih Nabi diutus? Li hidayatihim, untuk memberi hidayah. Lalu apakah nggak cukup Allah memberikan kemaslahatan buat manusia? Kan cukup seharusnya, kan gitu. Kenapa harus Rasul juga diutus? Karena agar memberikan dalil yang kuat ketika mereka berargumen, ya Rob, kenapa engkau tidak utus manusia di antara kami? Itu kan, kenapa engkau tidak utus manusia di antara kami? Nah, itulah, laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika, itu dalam Al-Quran. Coba engkau utus. Nah, makanya Allah utus para Rasul. Ini nanti ini mereka yang nggak ngaji nih, ya, yang berada di sebelah lingkungan masjid, nggak ngaji, nggak demen pengajian, demennya ngamen aja, nongkrong aja, main catur aja, iya. Akhirnya apa? Mandi jenabah nggak paham, guyur-guyur doang. Cara wudhu nyiprat-nyiprat doang. Sholat cuman begitu doang. Nggak ada, ya, pengertian yang mereka pahami. Maka disitulah amal apapun perbuatan tanpa didasarkan ilmu, maka akan ditolak oleh Allah. Seluruh amal perbuatan kita tanpa didasarkan ilmu ditolak. Mau kita haji, mau kita umroh, mau kita jual beli, mau kita nikah, tanpa adanya ilmu. Nah, di situ ketika ditolak, ya Rabb, kenapa ditolak? Maka disitulah akan diberitahukan kenapa kalian tidak menuntut ilmu. Padahal di hadapan kalian ada siapa? Ulama, ada yang ngajar. Pantas Nabi SAW bersabda, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlub. Manusia yang paling merana, manusia yang paling sedih sampai keluar tuh air mata berupa darah adalah seseorang yang memungkinkan dia untuk menuntut ilmu, dia tidak menuntutnya. Iya, ini udah ngaji tidur, ada begitu? Enggak ada di sini. Ya. Jadi yang terpenting misi dan visinya Rasul untuk manusia hidayah, memberikan petunjuk mereka. Walitakmil ma'asyihim, ya. Makanya alhamdulillah, masya Allah ya, kita nggak bakal bisa ngebalas Rasulullah, sudah nggak bakal bisa, mau gimana juga nggak bakal bisa. Fala tajzi nabiyyaka ya fatah, Imam Al-Haddad mengatakan gitu, nggak bakal kau bisa membalas gimana pun jasa Rasulullah. Pantas beliau menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Pantas Nabi ngomong, tidaklah beriman seorang di antara kalian melainkan aku yang lebih kalian cintai, min malihi ketimbang hartanya, wa walidihi ketimbang orang tuanya, wa nasi ajmain sekalipun manusia seluruh. Sa'ad bin Abi Waqqas, lihat sahabat Rasulullah, ketika ibunya mendatangi Sa'ad lantaran dia sudah berpaling dari kepercayaan nenek moyangnya, nggak nyembah tepecong lagi, iya, tepecong bilang ya, tepekok, iya, ya begitu lah, nggak nyembah lagi tuh, yang nyembah udah Allah dia. Maka disitulah Sa'ad ditegur oleh ibunya, dia bilang, ya Sa'ad, aku akan mogok makan. Dengerin tuh,
ibu bakal mogok, udah demo pada kamu, udah nggak bakal mau makan lagi, bakal ibu nggak makan sehari 2 hari, biarin nanti. Nah, kalau ibu mati, biar orang pada tahu yang dulu saat orang yang bakti kepada ibunya, dia yang membunuh ibunya. Itu saat dengar begitu, ya langsung aja berpaling dari ibunya. 2 hari kemudian dilihat, gimana itu orang 2 hari nggak makan? Oke, udah kerup, ya, udah kelihatan sakit. Maka dideketi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dideketi. Ketika itu ditanya, ya ummah, mata kulin, kamu nggak makan? Lah, biarin sampai mati. Apa yang dijawab oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya ummah, wahai ibuku, kalau seandainya engkau punya ruh 100, ruhnya berapa? Itu punya berapa 100? 1 doang. Kalau engkau punya ruh 100 dan ruh dari 1 ke 2 ke 3 ruh demi ruh keluar dari jasadmu dan di hadapanku sampai 100 kali itu ruh keluar, maka tidak akan aku berpaling dari ajaran yang telah kudapati di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terserah ya ummah, makan terserah. Ya, makan mau makan, nggak makan juga nggak apa-apa. Masya Allah. Itu urusan akhirat. Jangan balik kita jadi kurang ajar sama orang tua. Ya, itu urusan akhirat, berkaitan dengan akhirat. Itu akidah. Tapi kalau urusan yang lain, nah, selain fardu, dahulukan orang tua. Selain fardu, dahulukan. Lagi sholat sunnah duha sampai 8 rakaat, den, beliin makanan, sholat aja terus. Itu nggak boleh, batalin. Yang itu tertipu namanya, itu godaan iblis. Karena panggilan orang tua selalu disertakan dengan panggilan Allah. Tuh, Allah orang tua, Allah orang tua, nggak bakal terlepas. Kalau urusan yang kalau urusan sunnah, ya kalau orang sunnah maka wajib dibatalin. Kalau yang wajib ya sudah enggak. Termasuk itu tadi yang dilakukan sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Walitakmili ma'asyihim wa ma'adihim, dan menyempurnakan segala urusan hidup mereka. Ya, sampai masalah istinja diajarin oleh Nabi. Lihat tuh, cara cebok diajarin sama Nabi. Suatu hal yang dasar begitu, yang dikatakan orang jijik, diajarin oleh Nabi besar Muhammad. Ya tuh, itulah tujuan Nabi dibangkitkan untuk kita, bukan hal yang berkaitan akhirat saja. Beliau ajarkan bagaimana perekonomian, beliau ajarkan bagaimana cara kita untuk lebih baik dalam kehidupan, selalu sukses dalam kehidupan. Jangan diem aja nunggu pintu ya, akhir bulan ketok-ketok pintu deh nagih. Tapi dia kerja, dia usaha, sampai diajarin begitu. Ya, makanya bukan urusan akhirat kita bicara, enggak. Islam ini bukan hanya berkaitan urusan akhirat, urusan duniawiyah, jihad, membantu negara diajarkan, cinta tanah air diajarkan oleh Nabi. Jadi bukan terbatas hanya sholat 5 waktu, bukan. Berketerampilan, Nabi berdagang, Nabi pedagang. Sebelumnya jadi apa? Pengembala kambing, berdagang, sukses dagangnya. Nah ini sampai diakhirkan pada usia 40. Nah, usia beliau di situ sempurnanya keadaan, fokus di dalam dakwah. Itu wa ma'adihim, apalagi urusan
akhirat mereka, urusan akhirat mereka. Wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirah, dan Allah memperkuatkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mu'jizati dhahirah, dengan mukjizat yang nampak. Arti mukjizat amrun khariqul adah, perkara yang melawan kebiasaan, yang nggak biasa orang lakuin bisa sama dia. Nah, itu namanya mukjizah kalau perkara itu terjadi setelah kenabian. Jadi setelah usia beliau 40, kalau ada sesuatu yang berbeda dari kebiasaan manusia, itu namanya mukjizah. Nabi bisa keluar dari jeriji beliau. Jeriji nih, keluar nih air yang mengalir, yafur, mengalir dengan deras. Nah, ini namanya karena terjadi setelah kenabian, keluar. Sampai sahabat Mu'adz bin Jabal ditanya, berapa kalian ketika itu? Ya, dikatakan lebih dari ratusan. Maka beliau katakan, kalau seandainya kami 1000 bahkan lebih, bakal mencukupi kami air yang keluar dari jarinya Nabi besar Muhammad. Kami minum, kami mandi, bayangin. Maka itulah air yang paling utama di alam dunia, adalah air yang keluar dari jari baginda Nabi besar Muhammad. Wa afdalul miyahi ma'un naba bainal asabi'in nabiyil muttaba. Air yang paling mulia itu yang keluar. Apalagi banyak. Tidak ada anbiya yang Allah berikan dari segala apapun mukjizat, melainkan itu sebagian kecil yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa aja, ya. Sampai dari kita lihat Nabi Ibrahim yang Allah muliakan dengan apa? Dengan api yang tidak terbakar. Itu mukjizat buat Nabi Ibrahim. Makanya api yang terbakar itu, ya, langsung diberitahukan oleh Allah, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api, jadilah engkau dingin. Bukan sekedar dingin aja, tambah lagi tuh, salaman, dingin dan menyelamatkan. Kalau salaman itu nggak dipakai, Nabi Ibrahim bakal mati juga. Tapi konyol juga, ya kan? Orang api yang membakar, tapi bisa matinya tapi salaman, memberikan keselamatan ala Ibrahim. Nah, Nabi begitu juga ngomong kepada sahabat ketika dibakar. Di antara dia yang bernama Ammar bin Yasir. Ammar dibakar, orang tuanya meninggal di depan dia, dibakar. Kemudian Ammar dibakar. Nabi cinta sama Ammar ini. Setelah dibakar, langsunglah Nabi menyatakan kepada api yang terbakar tersebut, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ammar bin Yasir kama kunti ala Ibrahim. Api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan sebagaimana engkau pernah lakukan pula kepada Ibrahim. Tapi model kayak kita begini yang coba-coba, api ya naru, ngelepuh langsung, kosong langsung kita. Tuh lihat, itu dia. Itu namanya kalau perkara itu terjadi setelah kenabian dan kerasulan. Kalau sebelumnya, itu namanya irhasot. Ketika Nabi usia 9 tahun, masih bocah, Nabi berjalan, diapain? Dipayungi oleh awan, diiringin oleh awan di mana? Tuh, ya. Ini namanya irhas. Kalau terjadi kepada orang fasik, dukun,
ya, dukun sih deketin, orang mesti ulama dideketin. Datang dukun, liatin keris, banyak banget tuh keris, ya, masih dipercayain yang begitu. Kejadian itu namanya istidraj. Ingat, betul kejadian. Lah emang kalau sihir semakin tajam gimana? Semakin ngebangkang, semakin kurang ajar sama Allah, semakin tajam. Karena temannya syaitan, iblis. Maka itu kejadian, ada seorang penyihir punya harta banyak, tiba-tiba apa? Dia sebelum meninggal ngomong wasiat kepada anaknya. Nah, itu di lantai 3. Kamar jangan sama sekali dibuka. Ini harta berlimpah, banyak banget dia punya. Kau milikin semuanya, asal jangan tuh kamar di atas. Setelah mati, dia dipugar nih rumah, maka merasa pengen tahu apa di dalamnya. Dibuka juga sama si anak. Ketika dibuka, ya kan? Apa yang terjadi? Pas dibuka, itu lembaran kertas Al-Quran berceceran di WC. Diinjak. WC-nya itu dalam semuanya adalah Al-Quran robekan. Loh begitu. Itu semakin tajam. Iya boleh itu. Itu namanya istidraj. Boleh-boleh aja ente. Siap-siap siksaan tuh. Istidraj itu semakin tajam omongannya. Nggak pernah sholat. Mukanya aja kita udah bingung aja, udah empet lihat mukanya. Nggak pernah sholat tapi ngomongnya jadi. Ente jangan kaget yang begitu. Ya ente kira hebat dia daripada ulama ya. Paul tuh namanya. Hebat dia ya, tajam. Sholat 5 waktu kagak, masjid masuk kagak, cuma ngambil akikah doang tuh. Ngambil akikah, ngambil kurban, nggak pernah dateng. Tapi kalau ngomong bicara apa yang disampaikan, kejadian terus. Itu jangan ente merasa kaget. Itu namanya dalam agama, dalam tauhid istidraj. Allah berikan ketajaman, Allah ulur supaya semakin lupa, dan naudzubillah diakhirkan dengan su'ul khatimah. Ya. Nah, kalau orang fasik tetapi berbeda dengan kejadiannya, itu namanya ihanah, kehinaan. Seperti Musailimah al-Kadzdzab tuh, Musailimah yang ngaku nabi. Ya, datang kepada dia seorang ibu membawa anaknya yang satu sakit matanya. Dicek ya, yang satu nggak ngeliat. Ini karena dia ngaku nabi, tolong dong doain, semur kek, ludahin kek. Pokok karena dia ngaku nabi, berasa ngaku nabi, diludahin tuh. Kira-kira musinya matanya dua-duanya melek, dua-duanya tutup semuanya, buta dua-duanya. Nah itu penghinaan. Ya, itu Musailimah al-Kadzdzab, itu namanya ihanah. Dah sampai sini ya. Wa anna wa salatu wassalam shadiqun fi jami' ma akhbar. Wallahu a'lam.